seminar pengabdian masyarakat dan KKN, pembuatan alat pemisahan air laut menjadi air tawar. Itu yang lebih pas. Jadi pemisahan di sini saya pada saat observasi kemarin, saya mendengar keluh kesahnya mahasiswa sama keluh kesahnya sama masyarakat bahwa di sini kekurangan air, benar, kekurangan air. Lah, ini ada alat untuk air pemisahan air laut menjadi air tawar. Cuman permasalahannya untuk alat ini lumayan besar dananya. Lah, saya pasrahkan ke kepala desa atau saya pasrahkan ke daerah sini untuk entah mau membuat alat ini atau enggak. Cuman saya share saja teorinya bagaimana, cara membuat alatnya seperti apa. Oke, lanjut. Oke, sebelum saya lanjutkan, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah biodata lengkapnya saya. Yang tadi itu hanya selintas. S1 saya ada di UM, jurusan fisika, bakat minatnya fisika komputasi. Fisika komputasi itu hampir sama kayak fisika komputer. Terus untuk yang S2, saya setelah S1 selesai itu sekitaran 3,5 tahun. Untuk yang S2 setelah itu saya lanjut ke S2 di UB Brawijaya. Tetap jurusannya fisika, tapi ada bakat minatnya atau konsentrasinya. Konsentrasinya itu saya fisika di geofisika. Geofisika itu menerangkan tentang pertambangan dan perminyakan di S2-nya saya. Terus pengalaman profesi sempat saya jadi ASDOS, asisten ahli atau asisten dosen di fisika komputasi tahun 2009 sampai tahun 2011. Terus ASDOS astronomi tahun 2009 sampai 2010. ASDOS pertambangan dan perminyakan 2011 sampai 2011. Terus ASDOS geofisika tahun 2012 dan seterusnya. Lah, yang menjadi perhatian saya di situ Chevron. Saya sempat berada di Chevron. Chevron itu kalau Bapak Ibu tidak tahu, Chevron itu hampir sama kayak dia konsultan dalam bidang pertambangan dan perminyakan. Terus saya lanjut ke dosen UIM. Saya pernah setelah Chevron selama 3 bulan di Papua. Saya lanjut di Madura. Di Madura itu Universitas Islam Madura. Sebelum ke Unira saya ke UIM dulu. Itu saya ngajar di jurusan fisika 2015 sampai 2016. Lah setelah itu di Unira sampai sekarang. Sempat pun juga sudah saya ngajar Olimpiade Fisika, Astronomi sama Kebumian di SMA 4 dan Olimpiade Astronomi di SMA 1. Lah untuk 2014 alhamdulillah saya jadi pembinanya. Alhamdulillah Pamekasan tembus 1 orang astronomi di tingkat kabupaten. Itu di SMA 4. Itu pengalaman profesinya saya. Lanjut. Sekarang langsung ke teori. Tadi ada beberapa selentingan saya mendengar ada acara di sini sehingga saya persingkat saja. Cara pembuatan alat pemisahan air laut menjadi air bersih atau air tawar. Yang pertama, desalinasi. Desalinasi adalah proses pemisahan air dan garam memanfaatkan sinar matahari. Yang kedua, filtrasi. Itu adalah proses pemisahan air kotor menjadi air bersih memanfaatkan bahan daur ulang. Lah, untuk proses ini desalinasi, lah ini yang dinamakan desalinasi ini. Lah untuk proses filtrasi sebelah sini. Bagaimana caranya Pak untuk membuat alat seperti ini? Next. Oke, desalinasi. Yang pertama, air laut dialirkan ke suatu tempat. Setelah itu didiamkan di luar dalam artian dipanaskan menggunakan matahari sehingga dia terpisah menjadi air tawar sama air
garam. Itu teori umum. Biasanya kalau tambak garam biasanya dipanaskan kan, nah sehingga airnya tidak dimanfaatkan tapi garamnya dimanfaatkan, bener? Oke. Ah, setelah itu dari air tawar ini, air tawar ini masih belum bisa diminum, masih belum bisa diminum sehingga dialirkan ke filtrasi, nanti filtrasinya. Lah untuk pembuatan alat desalinasi ini caranya ada gambar ini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk peralatannya, alat penyerapan untuk yang pertama plat penyerapan, berarti ini platnya di sini. Platnya bisa pakai plat besi, bisa pakai plat apapun di situ. Terus untuk kain hitam itu kalau seandainya Bapak Ibu pernah melihat kalau yang hitam-hitam itu titik-titik, ada kain hitam tapi dia ada bunder-bundernya. Biasanya toko-toko kembang yang ada. Di toko-toko kembang itu ada kain hitam, namanya apa itu lupa saya itu. Paso jering, betul. Paso jering, kain hitam. Terus kaca biasa. Setelah itu kanal air tawar. Kanal air tawar itu dari sini. Jadi aliran air dialirkan ke kanalnya. Kanalnya ini bisa buat dari pipa. Boxnya, kalau boxnya itu kita bisa buat pakai plat besi juga bisa juga pakai yang box yang dari kayu juga bisa. Lah, untuk peralatan sudah selesai, tinggal pembuatannya. Pembuatannya hampir sama kayak di foto itu. Jadi untuk yang untuk yang plat penyerapan dulu, setelah itu dikasih kaca, setelah itu dikasih kain hitam. Jadi ada ketampian, ada urutannya. Jadi yang pertama itu plat penyerapannya, yang kedua itu kain hitamnya, baru kacanya. Lah setelah itu dijadikan plat, setelah itu baru dialirkan. Itu desalinasi. Paham yang saya masukkan Bapak Ibu Bu? Oke. Untuk volume air, biasanya volume air itu kalau seandainya kita desalinasi 5 liter, itu akan menjadi air sulingnya sekitaran 215 ml. Yang kedua, 6 liter itu menjadi 245,5 ml. Jadi sangat sedikit. Pak, kenapa kok bisa sangat sedikit, Pak? Karena platnya kita kecil. Di situ kita membuat alat sederhana. Platnya kita kecil. Lah kalau seandainya gini, Pak, kalau seandainya kita alirkan pakai air, pakai sanyo, itu secara terus menerus atau secara kontinu itu bisa. Cuman kita next dulu. Ini cuman dananya agak besar kalau seandainya kita menggunakan peralatan yang kontinu. Jadi untuk yang tadi peralatan alat sederhana, yang kedua sekarang desalinasi peralatan yang kontinu atau peralatan yang lumayan besar. Di situ namanya piramida. Jadi tadi itu kan miringnya segini, cuma satu. Sekarang pakai membentuk kerucut atau piramid. Lah, alirannya kemana Pak untuk airnya? Air yang pertama masuk dari sini. Kita sedot air laut masuk ke sini. Setelah itu kita alirkan ke sini. Dari sini yang namanya proses desalinasinya. Setelah itu kita alirkan ke bawah. Lah, yang dari sini dia proses untuk filternya. Contoh kayak gini. Nih,
ada air laut masuk ke pipa, terus yang kedua saringan, terus masuk ke pipa. Lah yang ini yang kita buat yang tadi itu, cuman bedanya dia kerucut. Lah setelah masuk ke peralatan kita untuk desalinisasi, ya setelah itu baru diproses menjadi air tawar. Lah Pak, kok bisa Pak proses ini bisa memisahkan antara garam sama air? Karena hampir sama kayak logikanya gini, hampir sama kayak kita memasak air. Memasak air laut dimasak, setelah itu dia garamnya pun juga ada, terus airnya yang kita ambil. Pada saat didihannya, uapnya yang kita ambil. Lah, proses uapnya ini yang kita ambil. Ini dipanaskan, proses uapnya ini yang diambil. Proses uapnya yang diambil, baru dia menjadikan air tawar. Tapi air tawar tersebut masih belum bisa diminum. Makanya dari itu kita masih membutuhkan filter. Pak, bagaimana caranya untuk membuat alat filter tersebut? Next. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama menggunakan bahan alam. Seperti air, pasir, pasti Bapak tahu, Bapak Ibu pasti tahu pasir kan ya. Di situ ada batu koral. Batu koral itu hampir sama batu kerinil. Kalau kita buat bahan bangunan ada batu kerinil, nah itu yang kita pakai. Terus ada arang. Setelah itu ada batok kelapa. Di sini ada batok kelapa enggak? Ada. Batok kelapa. Biasanya batok kelapa itu, nah itu yang diambil, batoknya kelapa itu yang diambil. Lah setelah itu untuk yang di bawah enggak ada bahan di sini. Bisa ganti pakai saringan dari gabus, ada dari gabus kan, bisa diganti pakai gabus. Itu bahan menggunakan bahan alam. Caranya bagaimana Pak? Caranya pada saat tadi air tawar, setelah menjadi air tawar, kita alirkan ke 1, 2, 3, 4 ke 4 tabung tersebut. Kalau di gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5 bisa pakai pasirnya 2 atau pasirnya 1, trinirnya yang 2. Bisa saja, karena kita mengurangi zat oksidasinya dan kita mengurangi bahan garamnya. Itu yang berikutnya. Lah, untuk pada saat tahun 2018-2019 saya sudah pernah mengerjakan proyek ini di desa mana ini? Bukan yang desa Beduri, Pak. Beduri. Nah, di desa Beduri. Lah itu saya pernah mengerjakan proyek ini. Lah bentuknya seperti ini. Jadi tabung-tabung tersebut saya ganti. Tabung-tabung tersebut saya ganti tower. Bukan tower. Tabung-tabung tersebut saya ganti apa itu namanya? Yang ini nih. Apa namanya ini? Tandon. Saya ganti tandon. Nah, jadi air secara kontinu atau kita sedot pakai sanyo. Setelah kita sedot pakai sanyo, lah terus dialirkan ke tandon-tandon berikut. Itu untuk filternya. Nah ini untuk menggunakan bahan alam. Pak, kalau bahan alam murah enggak Pak? Lumayan murah. Cuman ya tetap saja dananya agak membesar karena kita membutuhkan tandon-tandon yang agak banyak. Bapak Ibu pasti tahu harganya tandon seperti apa. Nah, terus untuk bahan-bahan yang sudah jadi Pak, ada. Bahan-bahannya yang sudah jadi, next. Ini bahan yang sudah jadi itu menggunakan bahan membran. Lah ini sudah diterapkan sama luar negeri. Kalau di Indonesia masih belum. Di Bali sudah. Di Bali sudah, di Bandung sudah. 2 tempat itu yang sudah menggunakan bahan membran ini. Nah, jadi bahan membran itu
Prinsipnya hampir sama kayak yang saya jelaskan tadi di atas, cuman bedanya ini menggunakan membran. Lah menggunakan membran itu lah ini. Menggunakan membran seperti ini. Jadi kayak semacamnya ada filternya. Setelah itu air masuk ke desalinasi. Setelah masuk ke desalinasi, kita alirkan ke filternya. Setelah dialirkan ke filter, baru kita cek pH. Itu proses terakhir. Cek pH biar kita bisa air itu biar kita bisa meminumnya. Lah untuk air, kadar air yang bisa diminum adalah 7 untuk cek pH. 7, angka 7. Kalau seandainya angka 8 itu masih ada garamnya. Angka 8 ini ada garam ini di sini. Nah, jadi kalau seandainya kita membuat alat seperti itu, setelah itu kita cek masih kurang, cek pH-nya itu masih kurang dari 7 atau lebih dari 7, itu kita filter lagi. Filter lagi menggunakan cara-cara yang kedua. Yang pertama itu tadi bahan sederhana atau bahan yang alam. Terus yang kedua atau pakai yang membran. Kalau saya jamin bahan membran itu. Bahan membran ini itu sudah diperjualbelikan. Alhamdulillah di negeri-negeri yang lain itu sudah menggunakan bahan membran ini. Kalau di Indonesia masih belum. Karena emang sangat mahal bahan membran ini. Oke, next. Nah, ini itu adalah pemisahan air dari pemisahan air laut menjadi air tawar. Nah, sekarang selanjutnya ada cara lain. Ada cara lain untuk mendapatkan air di daerah pesisir. Cara lain yang pertama itu pengeboran. Kemarin saya sudah survei di masyarakat sini, katanya ada pengeboran di sini kemarin, tapi sempat gagal. Bener kan ya? Nah, ada cara lain untuk pengeboran. Jadi pengeboran itu biasanya kita ukur pakai antena itu kan ya. Sekarang kalau pakai antena itu masih belum bisa menggambarkan titik air mana yang ada. Jadi kita pakai alat geolistrik. Alat geolistrik itu ada di fisika ada di geofisika. Alat ini itu alatnya pertambangan dan perminyakan. Lah, ini saya sendiri. Ini saya mengerjakan mencari air di Waru. Lah, dengan cara menggunakan geolistrik, kita alirkan listrik ke tanah. Setelah itu kita catat berapa itu aliran listriknya. Setelah itu kita tentukan posisi mana banyak air. Lah, kalau di saya pada saat saya meneliti di Waru kemarin, itu posisi airnya di sini. Jadi kelihatan langsung. Kalau biasanya kan pakai antena. Kalau yang ini saya langsung pakai gambar sudah. Jadi ada gambarnya di sini langsung. Kalau setelah ada gambarnya langsung dibor, bisa, itu pasti ada air. Karena ini teorinya S2 fisika geofisika, jadi pertambangan dan perminyakan itu. Setelah itu ada cara yang kedua lagi, cara yang kedua adalah sumur injeksi. Sumur injeksi menggunakan biopori atau hidroponik. Sumur injeksi itu di Malang. Kebetulan saya sebagai tim kemarin 2013-2014 saya sebagai tim saya membuat sumur injeksi sama tim UB kemarin pada saat di Malang. Nah, ini ada warga menambung air dengan lubang biopori. Terus caranya bagaimana Pak? Caranya kita memanfaatkan air hujan. Kita memanfaatkan air hujan, kita tangkap air hujan dan kita tampung itu air hujan. Dengan kedalaman kalau kemarin sekitaran 10 meter ke bawah. Hampir sama kayak kita membuat sumur injeksi itu. Cuman kerugiannya ada kerugiannya. Cuman kerugiannya ini tidak terus menerus. Kalau ada hujan kita ada air.
Itu kerugiannya. Lah, untuk menangkal kerugian tersebut kita gunakan biopori atau hidroponik. Maksudnya apa Pak? Biopori atau hidroponik? Biopori atau hidroponik itu untuk menangkap air hujan supaya hujan itu jatuh ke tanah. Itu intinya. Jadi kita gunakan pengeboran sederhana. Ini kebetulan mahasiswa KKN yang mengerjakan di Waru kemarin. Mahasiswa KKN. Ini mahasiswa kemarin KKN itu kita pakai pengeboran alat sederhana. Kita bor pakai pengeboran tersebut. Setelah itu sekitaran kedalaman 2 meter. Lah setelah itu baru kita masukin pipa ke bawah. Kita masukin pipa ke bawah sekitaran 1 meteran. Lah pipa tersebut kita lubangin. Pipa tersebut kita lubangin. Setelah kita lubangin baru kita masukin ke bawah yang sudah dibor ini. Lah setelah itu kita masukin sampah-sampah yang ada sampah-sampah organik yang ada di sini, yang ada di sana kita kumpulkan, kita jadikan satu, terus setelah itu masukin ke dalam tersebut. Lah itu untuk menangkap air ke bawah dan secara terus-menerus. Jadi untuk desa Waru kemarin yang kami kerjakan itu adalah biopori, hidroponik, dan sumur injeksi. Untuk pengeboran survei itu masih belum dikerjakan untuk yang Waru. Faham yang saya masukkan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Itulah cara-cara untuk menangkap air atau menemukan air atau memanfaatkan air laut menjadi air bersih yang kita bisa minum. Oke. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih, kami sampaikan. Melanjutkan acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab.